Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Misyanda dengan NIM D1042191. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi tentang proses analisis kebijakan dan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak I. Permana, STMT. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai proses analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan sendiri bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang 5 jenis pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah kebijakan. Masalah kebijakan terkait dengan berupa masalah apa yang mungkin dicari solusinya. Pengetahuan tentang masalah kebijakan memainkan peran penting dalam analisis kebijakan ini, karena cara suatu masalah didefinisikan akan menentukan identifikasi solusi yang tersedia. Yang kedua, hasil kebijakan yang diharapkan. Hal ini terkait dengan pertanyaan berupa apa hasil yang diharapkan dari kebijakan. Hasil kebijakan yang diharapkan kemungkinan besar merupakan konsekuensi dari penerapan satu atau lebih alternatif kebijakan yang dirancang untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, kebijakan yang dipilih, yaitu terkait dengan pertanyaan berupa kebijakan mana yang harus dipilih. Maksudnya adalah kebijakan yang dipilih ini adalah solusi potensial terhadap suatu masalah. Untuk memilih kebijakan yang diinginkan, maka diperlukan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan serta pengetahuan tentang nilai atau harapan kegunaan hasil yang diharapkan. Yang keempat, hasil kebijakan yang diamati, yaitu terkait dengan pertanyaan berupa hasil kebijakan apa yang akan diamati yang merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan yang dipilih saat ini ataupun di masa lalu. Yang kelima, kinerja kebijakan. Hal ini terkait dengan pertanyaan berupa sejauh mana kinerja kebijakan telah dicapai dan memberikan kontribusi terhadap solusi atau sebuah masalah. Yang kedua, metode analisis kebijakan. Terdapat 5 metode analisis kebijakan. Yang pertama yaitu penataan masalah, yaitu digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang masalah apa yang harus dipecahkan. Yang kedua, peramalan, yaitu digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan. Yang ketiga, riset, yaitu digunakan untuk menciptakan pengetahuan tentang kebijakan yang disukai. Yang keempat, pemantauan, yaitu digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diamati. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang nilai atau kegunaan hasil kebijakan yang diamati dan kontribusinya terhadap kinerja kebijakan. Selanjutnya, bentuk-bentuk analisis kebijakan. Yang pertama yaitu bentuk analisis prospektif dan analisis retrospektif. Analisis prospektif atau analisis ex ante menunjukkan gaya operasi para ekonom, analisis sistem, peneliti operasi, dan analis keputusan. Bentuk analisis prospektif adalah cara menganalisis pengetahuan untuk mengambil alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan dalam istilah kuantitatif dan kualitatif yang dapat dibandingkan dan diprediksi. Sedangkan analisis retrospektif adalah beberapa bentuk analisis yang menunjukkan beberapa gaya operasi kelompok analis. Yang pertama, analis yang berorientasi pada disiplin. Maksudnya adalah kelompok besar yang terdiri dari ilmuwan politik, ekonom, dan sosiolog yang berupaya untuk mengembangkan dan mengupayakan teori berbasis disiplin ilmu tentang penyebab dan konsekuensi kebijakan. Yang kedua, analis yang berorientasi pada masalah, yaitu kelompok yang sebagian besar terdiri dari ilmuwan politik, ekonom, dan sosiolog juga berusaha menjelaskan penyebab dan konsekuensi kebijakan. Namun, analis yang berorientasi pada masalah ini kurang peduli dengan pengembangan dan pengujian teori-teori yang penting bagi disiplin ilmu sosial. Yang ketiga, analis berorientasi aplikasi, yaitu kelompok yang mencakup kelompok ilmuwan politik terapan, ekonom terapan, sosiolog terapan, dan psikolog terapan, serta anggota profesi seperti admin publik, pekerjaan sosial, dan penelitian evaluasi.
Kelompok ini berupaya menjelaskan sebab dan akibat kebijakan, namun kurang memberikan perhatian pada pengembangan dan pengujian teori. Selanjutnya, analisis deskriptif dan normatif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang sejajar dengan teori keputusan deskriptif, yang mengacu pada serangkaian proposisi yang konsisten secara logis yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah tindakan. Teori keputusan deskriptif dapat diuji terhadap observasi yang diperoleh melalui pemantauan dan peramalan. Fungsi utama teori dan kerangka kerja ini adalah untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi kebijakan dengan mengidentifikasi pola kausalitas atau mekanisme sebab akibat. Sedangkan analisis normatif adalah analisis yang sejajar dengan teori keputusan normatif yang mengacu pada serangkaian proposisi yang konsisten secara logis yang mengevaluasi atau menentukan tindakan. Ciri-ciri analisis kebijakan normatif ini adalah proposisinya bertumpu pada nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, kesetaraan, daya tanggap, kebebasan, pencerahan, dan keamanan. Selanjutnya, penataan masalah dan pemecahan masalah. Penataan masalah merupakan prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang masuk ke dalam definisi suatu masalah, namun tidak ada identifikasi solusi. Sedangkan untuk pemecahan masalah dirancang untuk memecahkan masalah, bukan menyusun masalah. Agar masalah dapat dipecahkan, masalah tersebut harus terstruktur dengan tepat. Selanjutnya, analisis terintegrasi dan tersegmentasi. Analisis terintegrasi merupakan analisis kebijakan yang menghubungkan bentuk analisis retrospektif dan prospektif dalam suatu proses yang berkesinambungan. Atau dengan kata lain, analisis terintegrasi menjembatani beberapa segmen utama multidisiplin analisis kebijakan, khususnya ekonomi dan ilmu politik. Sedangkan analisis tersegmentasi merupakan saat ini kebutuhan tidak dipenuhi dengan baik oleh disiplin ilmu sosial khusus yang seringkali menghasilkan analisis kebijakan yang tersegmentasi. Saat ini tugas menjembatani disiplin ilmu yang tersegmentasi dilakukan dalam profesi multidisiplin termasuk administrasi publik, perencanaan, manajemen, dan analisis kebijakan. Selanjutnya yaitu argumen kebijakan. Argumen kebijakan adalah sarana utama untuk melakukan perdebatan mengenai kebijakan publik. Dengan menganalisis argumen kebijakan, kita bisa mengidentifikasi dan menyelidiki asumsi yang mendasari klaim kebijakan yang bersaing, mengenali dan mengevaluasi keberatan terhadap klaim tersebut, dan mensintesis pengetahuan dari berbagai sumber. Terdapat 7 elemen yang terkait dengan struktur argumen kebijakan. Yang pertama yaitu klaim kebijakan, yaitu kesimpulan dari argumen kebijakan. Yang kedua, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, yaitu dasar bagi klaim kebijakan yang dapat berupa data statistik, temuan eksperimental, dan kesaksian ahli. Yang ketiga, surat perintah, yaitu alasan untuk mendukung sebuah klaim yang berupa teori ekonomi, prinsip etika, gagasan politik, dan otoritas profesional. Yang keempat, kualifikasi, yaitu pernyataan sejauh mana suatu klaim kira-kira benar mengingat kekuatan pengetahuan, jaminan, dukungan, keberatan, dan sanggahan, atau dengan kata lain, kualifikasi terkait dengan seberapa kredibel atau kuat klaim tersebut. Yang kelima, dukungan, yaitu alasan tambahan untuk mendukung surat perintah yang dapat berupa hukum ilmiah, aturan pembuktian atau permohonan kepada otoritas para ahli atau prinsip etika dan moral. Yang keenam ada keberatan, yaitu bentuk penentangan atas pengetahuan, jaminan, dukungan, dan kualifikasi dengan mengidentifikasi kondisi atau pengecualian khusus yang mengurangi kepercayaan terhadap kebenaran pengetahuan, jaminan, dukungan, atau kualifikasi dan biasanya keberatan ini dimulai dengan kata tetapi. Yang terakhir yaitu sanggahan, yaitu bentuk penyanggahan terhadap suatu keberatan dengan mengidentifikasi kondisi atau pengecualian khusus yang mengurangi keyakinan akan kebenaran keberatan tersebut. Biasanya, sanggahan dimulai dengan kata namun.
Materi yang kedua yaitu analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Yang A yaitu proses pembuatan kebijakan. Berikut ini tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan, dimulai dari yang pertama yaitu penetapan agenda, yaitu fase di mana pejabat yang dipilih dan ditunjuk menempatkan permasalahan dalam agenda pemerintah. Yang kedua, perumusan kebijakan, yaitu tahap di mana pejabat merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi suatu masalah. Yang ketiga, ada adopsi kebijakan, yaitu di mana suatu kebijakan diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga umur, atau keputusan pengadilan mayoritas. Dan yang keempat, implementasi kebijakan, yaitu tahap di mana kebijakan yang diadopsi akan dilaksanakan oleh unit administratif yang memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Yang kelima, ada evaluasi kebijakan, yaitu fase di mana unit audit dan akuntansi di pemerintahan menentukan apakah perintah eksekutif, tindakan legislatif, dan keputusan pengadilan memenuhi persyaratan undang-undang dan mewujudkan tujuannya. Yang ke-6, ada adaptasi kebijakan, yaitu fase di mana unit audit dan evaluasi melapor kepada lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengadopsi, dan melaksanakan kebijakan bahwa peraturan yang ditulis dengan buruk, sumber daya yang tidak memadai, dan pelatihan yang tidak memadai memerlukan adaptasi kebijakan. Selanjutnya, suksesi kebijakan, yaitu tahap di mana badan-badan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan menentukan bahwa suatu kebijakan tidak lagi diperlukan atau karena permasalahannya sudah teratasi. Dan yang terakhir yaitu penghentian kebijakan, yaitu tahap di mana komite legislatif yang bertanggung jawab atas evaluasi dan pengawasan lembaga menentukan bahwa suatu kebijakan atau seluruh lembaga harus dihentikan karena tidak diperlukan lagi. Selanjutnya yaitu peran analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti yang kita ketahui, analisis kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki pembuatan kebijakan. Berikut ini potensi penggunaan analisis yang diterapkan dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama yaitu dalam metode penataan masalah, yaitu metode yang berfungsi memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan publik bagi mereka yang ingin menguji asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dalam agenda publik. Penataan masalah dapat membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis sebab-sebab yang saling bertentangan, memetakan kemungkinan tujuan, mensintesis pandangan-pandangan yang bertentangan, dan memvisualisasikan kebijakan baru dan lebih baik. Yang kedua, perumusan masalah, yaitu metode untuk memperkirakan hasil kebijakan yang diharapkan, memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang konsekuensi setelah penerapan kebijakan yang diinginkan pada tahap perumusan kebijakan. Peramalan sendiri membantu memeriksa masa depan yang masuk akal, potensial, dan bernilai normatif, memperkirakan konsekuensi dari kebijakan yang ada dan yang diusulkan, menentukan kemungkinan kendala di masa depan terhadap pencapaian tujuan, dan memperkirakan kelayakan politik atau dukungan dan oposisi dari berbagai pilihan. Yang ketiga, riset, yaitu metode untuk menentukan alternatif kebijakan yang disukai. Hal ini membantu para pembuat kebijakan dalam fase adopsi kebijakan. Dengan menggunakan metode untuk menentukan kebijakan pilihan, analis dapat memperkirakan tingkat risiko dan ketidakpastian, mengidentifikasi eksternalitas dan dampak buruknya, menentukan kriteria untuk membuat pilihan, dan menetapkan tanggung jawab administratif untuk menerapkan kebijakan. Yang keempat yaitu pemantauan, yaitu metode pemantauan hasil kebijakan dengan memberikan pengetahuan tentang konsekuensi penerapan kebijakan, sehingga hal ini sangat membantu dalam tahap implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi implementasi hambatan dan kendala, dan menemukan sumber tanggung jawab atas penyimpangan kebijakan. Yang kelima yaitu tahap evaluasi, yaitu metode untuk mengevaluasi hasil kebijakan, menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang perbedaan antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kinerja aktual, sehingga
Tahap evaluasi ini sangat membantu dalam penilaian kebijakan, adaptasi kebijakan, suksesi kebijakan, dan penghentian kebijakan. Evaluasi ini juga berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendorong suatu kebijakan, membantu penyesuaian atau reformulasi kebijakan, dan menetapkan dasar untuk merestrukturisasi sebuah permasalahan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan yang kami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.